Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. 7 golongan nanti di akhirat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluhu. Imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainaahu dam'an min khasyatillah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilayhi. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa khafaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at bi yaminihi. Warajulani tahabban fillahi fattaba'a ala dhalika waftaraqa alaihi. Warajulun da'at umra'atun dhatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah ta'ala. 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya naungan arsy. Kelak di hari tiada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kesepian sampai bercucuran air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang jiwanya tertambat pada masjid bila ia keluar dari masjid seraya kembali lagi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang memberikan sedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. 6. 2 orang laki-laki saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 7 yaitu seorang laki-laki yang menolak ajakan perempuan yang cantik untuk berbuat mesum dengannya, maka dia menolaknya dan mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi 7 golongan nanti yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak manusia ketika di padang mahsyar, yang pada waktu itu semua manusia merasakan panas yang sangat luar biasa, merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Bahkan saking panasnya di padang mahsyar, semua yang ada di padang mahsyar merasa kebingungan, minta pertolongan, cari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu sudah tersia-sia karena mereka selama di dunia tidak menjadi orang-orang yang ahli berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikeluarkan dari tempat itu walaupun dimasukkan ke neraka. Mereka mengira neraka lebih ringan daripada di padang mahsyar. Padahal neraka lebih dahsyat, lebih panas daripada panasnya padang mahsyar.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam yang adil atau bijaksana ialah setiap orang yang menangani urusan umat Islam ditangani dengan sebaik-baiknya, tidak pandang bulu, yang kaya ataupun yang miskin, yang lemah ataupun yang kuat, semua dibela oleh imam-imam yang memang bijaksana. Yang nomor 2, pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya digunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya dan hatinya dalam keadaan menyendiri, tidak dilihat oleh orang lain. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya bercucuran karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, orang yang hatinya tertambat atau bergantung pada masjid dan selalu berjemaah di masjid, melaksanakan kebaikan-kebaikan, keluar masuk mereka dari masjid selalu mengerjakan kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, orang yang memberikan sedekah secara diam-diam sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang nomor 6, 2 orang yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, semua itu dilaksanakan, tidak ada tujuan lain kecuali semua itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 7, manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu seorang laki-laki yang menolak ajakan perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, martabat dan dihormati untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berselingkuh dianya dengan orang tersebut. Mereka itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kayak itu, maka sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman najah min dzalika ya Rasulullah?" Apa amalan yang bisa menyelamatkan manusia ketika manusia dalam kepanasan di yaumil mahsyar ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-julusu baina yadil ulama." Duduklah kalian bersama-sama ulama, karena duduknya kalian bersama ulama akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin.